Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita Agustina dengan NPM 20310110106 dari kelompok 9. Di sini saya mendapatkan tugas itu skill lab 5 penyuluhan, materinya itu osteoartritis. Saya dari Prodi Kedokteran Umum Universitas Melati Bandar Lampung. Definisi dari osteoartritis itu, kondisi osteoartritis merupakan suatu penyakit degeneratif pada persendian yang disebabkan oleh beberapa macam faktor. Penyakit ini karakteristik berupa terjadinya kerusakan pada kartilago. Kartilago merupakan suatu jaringan keras bersifat licin yang melingkupi sekitar bagian akhir tulang keras di dalam persendian. Jaringan ini berfungsi sebagai penghalus gerakan antara tulang dan sebagai redam shock absorber pada saat persendian melakukan aktivitas atau gerakan. Etiologi, faktor risiko pada osteoartritis meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan usia. Osteoartritis biasanya terjadi pada manusia usia lanjut dan dijumpai penderita osteoartritis yang berusia di bawah 40 tahun. Yang kedua itu ada obesitas. Membawa beban lebih berat akan membuat sendi sambungannya tulang bekerja lebih berat, diduga memberi andil terjadinya osteoartritis. Yang ketiga itu ada jenis kelamin wanita, yang keempat ada trauma, yang kelima ada infeksi sendi, yang keenam ada trauma akupasional, yang ketujuh ada faktor genetik, yang ke-8 ada riwayat peradangan sendi, yang ke-9 ada gangguan neuromuskular, yang 10 ada gangguan metabolik. Lalu di sini juga ada patofisiologi dari osteoartritis. Perkembangan osteoartritis terbagi atas 3 fase sebagai berikut. Fase pertama itu terjadi penguraian proteolitik pada matrik kartilago, metabolisme korosit menjadi terpengaruh dan peningkatan produksi enzim seperti metaprotein ases yang kemudian hancur dalam matris kartilago. Penerosit juga memproduksi penghambat protase yang akan mempengaruhi proteolitik. Kondisi ini memberikan manifestasi pada penipisan kartilago. Fase kedua, pada fase ini terjadi hidrolisasi dan erosi dari permukaan kartilago, disertai adanya pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinofia. Lalu fase ketiganya itu proses penguraian dari produk kartilago yang memproduksi respon inflamasi pada sinofia. Produksi makrofag sinofia seperti interleukin 1, IL-1, tumor nekrosis faktor alfa TNPO, dan metaproteinases menjadi meningkat. Kondisi ini memberikan manifestasi balik pada kartilago dan secara langsung memberikan dampak adanya destruksi pada kartilago. Molekul-molekul proinflamasi lainnya seperti nitric oksida NO juga ikut terlibat. Kondisi ini memberikan manifestasi perubahan arsitektur sendi dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan tulang akibat stabilitas sendi. Perubahan arsitektur sendi dan stres inflamasi memberikan pengaruh pada permukaan artikular menjadi kondisi gangguan yang progresif. Di sini ada gambar patogenesis destruksi kartilago pada osteoartritis. Ini yang fase pertama itu penipisan kartilago. Fase keduanya itu ada destruksi kartilago. Fase ketiganya itu ada pelepasan proteoglikan dan fragmen kolagen ke dalam cairan sinofia. Manifestasi klinik. Presentasi klinik yang ditampilkan osteoartritis tergantung pada sejauh mana dampak osteoartritis menyebabkan destruksi pada kartilago. Gejala osteoartritis bersifat progresif, di mana keluhan terjadi secara perlahan-lahan dan lama-kelamaan akan memburuk. Pada anamnesis, kondisi klinik yang lazim didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan. Pada mulanya hanya terjadi pada pagi hari, tetapi apabila dibiarkan akan bertambah buruk dan menimbulkan rasa sakit setiap melakukan gerakan tertentu. Terutama itu pada waktu menopang berat badan, namun bisa membaik bila diistirahatkan. Terkadang juga dirasakan setelah bangun tidur di pagi hari. Yang kedua itu ada penurunan rentan gerak sendi. Yang ketiga ada keluhan adanya pembengkakan atau peradangan pada persendian. Yang keempat ada kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian. Yang kelima itu kesulitan menggunakan persendian.
Pada pemeriksaan fisik, fokus didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah deformitas sendi, deformitas tulang, perubahan kesejajaran, maligmen, disersi, pembesaran sendi, tanda peradangan seperti kemerahan pada sendi. Yang kedua ada crepitus, spasme atau peratikular. Yang ketiga ada move, keterbatasan rentang gerak sendi. Pemeriksaan diagnostik itu yang laboratorium itu, yang pertama tidak ada pemeriksaan laboratorium spesifik, yang kedua itu pemeriksaan rutin biasanya didapatkan adanya peningkatan kadar leukosit, laju endak darah, dan CRP. Yang ketiga itu pemeriksaan cairan sinopia melalui artrosentesis untuk mendeteksi adanya artritis sepsi. Kalau radio diagnostik itu dilakukan untuk mendeteksi perubahan progresif dari kartilago dan tulang, adanya osteofit, penurunan tulang sendi, asimetris sendi, sklerosis subkondral, dan formasi kista subkondral. Ini gambar radiologi pada osteoartritis dengan perubahan progresif dari kartilago tulang, adanya osteofit, penurunan tulang sendi kiri, sendi lutut kanan, sendi hip. Penata laksananya itu yang konservatif. Yang pertama itu pendidikan kesehatan mengenai hal berikut ini. Yang A-nya itu aktivitas yang menurunkan tekanan berulang pada sendi. Yang B-nya itu upaya dalam penurunan berat badan. Yang kedua itu terapi fisik. Osteoartritis pada lutut akan menyebabkan kondisi distresi atrofi pada otot. Quadris PS latihan kuat otot akan menurunkan kondisi disusi atrofi. Latihan fisik juga akan membantu dalam upaya penurunan berat badan dan peningkatan daya tahan tubuh. Yang ketiga itu ada kompres. Kompres hangat atau dingin mampu mengurangi nyeri. Yang keempat ada terapi obat simptomatis. A. Non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan pada sendi-sendi. Contoh-contoh dari NSAIDs itu termasuk aspirin dan ibuprofen. Saat ini, obat pilihan pertama yang digunakan dalam terapi osteoartritis adalah natrium diklofenak. Ada kalanya adalah mungkin untuk menggunakan NSAIDs itu untuk sementara dan kemudian menghentikan mereka untuk periode-periode waktu tanpa gejala-gejala yang kambuh. Dengan demikian, mengurangi resiko-resiko efek samping. Yang B-nya itu analgetik seperti tramadol. Yang C, obat relaksasi otot, muskul relaksan. Yang D-nya itu injeksi glukokortikoid intratrictular. Intervensi berikutnya itu operasi umumnya direncanakan untuk pasien-pasien dengan osteoartritis yang terutama parah dan tidak merespon pada perawatan-perawatan konservatif. Beberapa prosedur yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada artroskopi, yang kedua ada osteotomi, yang ketiga ada fusion artrodesis, yang keempat ada penggantian sendi, artroplasti. Ini ada gambar dari radio pasca intervensi bedah dengan artroplasti, kiri pada sendi lutut dan yang kanan itu pada sendi hip. Sumbernya itu saya ambil dari buku Ajar Gangguan Muskuloskeletal edisi 2 pada halaman 314 sampai 317. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.